Vivi. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini kita mau observasi. Iya Bu. Di kelas 1, 2, itu D3 kemarin ya. Iya. Jadi kebetulan kemudian masih jadwal Jam pertama sampai 3, 1 sampai 3. untuk besok kan? Iya. Jadi apakah kemudian sudah siap? Insya Allah siap Bu Vivi. Ya, besok ya. Kemudian sebelum untuk supervisi kasih besok, Enggak ada ini selesai. Ini pascanya. oh Yang berada. Enggak. Jadi pascanya. Pas setelahnya. Setelah supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar Bu Alina? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau ketua kelas silakan disiapkan dulu, berdoa kita dulu ya, di dalam hati saja lagi ya nak ya. Ketua silakan berdoa, siapkan kita berdoa. Siap, berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau memberikan disiplin positif atau kriteria belajar pada hari ini. Yang pertama, nanti saat Ibu bertanya, Ananda wajib menjawabnya. Yang kedua, tidak ada yang ribut, ya. Tidak ada yang ribut saat Ibu menerangkan atau main HP ya. Kalau Nanda bisa jawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu kasih jempolnya 2, oke? Bisa? Nah, sebelumnya Ibu mau ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ibu ambil absennya dulu ya. Abu Rahman hadir nak? Adisti, Agezali, Alfari, Almira, Anissa, Ashifa, Kamila, Dea, Gino, Zini, Faisal, Farzak, Fauzi, Emilia, Imam, Jihan, Kaila, Kayara, Kesha, Liviona, Muhammad Raditya, Muhammad Gafar, Najwa, Putri, Rafa, Raffi, Reska, Rehan, Rindu, Rizky, Cynthia, Syafira, Tiara, Zahra. Nah, berarti ada 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Ibu mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu klasifikasi makhluk hidup? Angkat tangannya. Dulu, ayo coba.
Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk ibu. Nah, jadi klasifikasi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenisnya ya. Jadi kita tahu mana yang tumbuhan, mana yang hewan, dan mana tumbuhan yang apa namanya itu tingkat tinggi ataupun yang rendahnya ya. Berarti kamu ibu anggap sudah paham pada materi klasifikasi. Terus ibu tanya lagi, pernahkah Ananda mengalami batuk atau flu? Nah, siapa yang di lokal ini yang sedang atau lagi flu atau batuk? Coba angkat tangannya. Ada? Nah, apa yang dirasakan kalau saat kita batuk atau flu? Nah, bisa bernafas, bagus. Apa lagi? Tenggorokannya sakit, berarti batuknya ya. Nah, apa lagi nak? Ada lagi? Sakit kepala, betul. Kita kasih tepuk tangan pada Kesha dulu ya. Nah, jadi kira-kira Ananda flu dan batuk itu karena apa? Virus. Bagus. Siapa yang jawab tuh Putri? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Putri. Nah, jadi untuk materi hari ini kita belajarnya tentang virus. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, kita lihat dulu ya nak, apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa bacakan? Coba si Adit, nomor 1 apa tuh? Coba bacakan apa tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajaran nomor 1. Peserta didik mampu menganalisis. Berdiri lah kalau bisa ya. Ya. Tujuan pembelajaran nomor 1. Peserta didik mampu menganalisis sejarah penyebaran virus. Yang kedua, di belakangnya si Al-Ghazali. Ya, apa tujuan yang kedua? Untuk pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus. Nah, lanjut. Sebelahnya lagi, yang ketiga, apa tujuan pelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang ketiga peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus. Nah, yang keempat si Kamila lagi. Tujuan pembelajaran keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tubuh virus. Nah, bagus. Terus yang terakhir lagi coba bacakan apa tujuan pelajaran kita yang kelima. Ya, betul. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kita bisa memahami atau Ananda bisa paham dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Dan pada hari ini Ibu memakai model pembelajaran tentang PBL, yaitu Problem Based Learning. Nanti Ibu berikan video, Ananda tonton videonya. Setelah itu nanti Ibu mintakan pertanyaan atau ada masalah, karena PBL ini kan dalam bentuk masalah ya. Jadi kamu cari apa masalah dari videonya. Setelah itu dijawab pertanyaannya berkelompok, dipresentasikan ke depan dan dijawab. Oke nak, bisa nak? Bisa? Ibu silakan Ananda tonton dulu videonya ya. Disconnected.
positive mode. Ada yang bisa ya?
Switches mode. seorang pasien berusia di desa kemarin di Kabupaten kasus perdana Dah, sudah ditonton videonya nak? Sudah. Kalau sudah, kira-kira video yang ditonton ini menceritakan tentang apa? Satu-satu. Supaya yang bisa jawab, angkat tangannya. Apa tuh? Coba Kamila. Bagus. Kita kasih tepuk tangan pada saya. Awal mula virus masuk ke Indonesia atau awal mula virus ada di Indonesia lah. Terus betul ya yang dibilang temannya. Karena kita belajarnya berbasis masalah, Ananda sedang menonton video atau melihat gambarnya kan? Jadi ibu maunya Ananda memberikan pertanyaan atau memberikan suatu masalah apa yang ada dari video yang ditonton ini. Silakan siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1. Ada yang bisa memberikan pertanyaan soal nomor 1? Angkat tangannya. Ada? Coba siapa namanya nak? Si nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya. Sebutkan apa lagi? Ciri awal apa lagi? Terinfeksi apa? Virus corona. Bagus pertanyaannya ya. Kita kasih tepuk tangan pada Kesia ya. Siapa bisa jawab? Siapa yang tahu apa masalah yang ada di dalam video tadi? Saya namanya siapa namanya? Iya. Coba apa pertanyaannya dia? Apakah ada kesamaan antara virus corona
Bagus pertanyaannya ya. Kapan virus corona masuk ke Indonesia pertamanya? Kapan virus corona masuk ke Indonesia? Masih ada lagi? Pak Adin? Bagaimana bentuk virus corona dengan virus lainnya? Dah, sudah? Sudah cukup? Sudah. Coba dilihat dulu ya. Ini ada masalah atau pertanyaan dari video yang ditonton. Kata temannya, bagaimana sebutkan ciri-ciri awal terinfeksi virus corona. Virus corona ini sudah kita rasakan, anak. Sudah ya, tahun berapa? 2019. Di mana kamu tuh di SMP, nak? Oh, masih kecil ya. Terus belajarnya gimana? Dari kan? Dari. Jadi kita ulang lagi memori, kita ingat lagi ya. Terus apakah ada kesamaan antara virus corona dengan bakteriofag? Terus ada yang ketiga, kata temannya, bagaimana perbedaan dari virus corona dengan virus lainnya? Apa pula tuh virus influenza atau flu gimana dah? Ini yang corona gimana lagi dah? Terus yang keempat, kapan virus corona masuk ke Indonesia? Masuk enggak ke Padang ya, ke Indonesia, bisa jadi ke semua yang ada di Indonesia kapan ya. Terus bagaimana bentuk virus corona dengan virus lainnya? Nah, karena model dan pembelajaran ini berkelompok, jadi Ananda Ibu minta duduk di kelompoknya. Kalau lupa, ini ada kelompok 1 dulu yang di situ ya, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dilihat. Kemarin Ibu juga udah kasih tahu. Ini dia. Siapa yang lupa, teman-temannya ke kelompoknya sudah bagi kelompok ya. Jadi silakan duduk di kelompoknya. Kelompok 1 duduk sini. Udah lagi ya, nak, cepat. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, 4, 5, 6 sebelah sana. Cepat.
pembelajaran kita petunjuk penggunaan KTP. Lalu di sini ada, nah ini nomor 1 ada lihat fase orientasi masalah. Ada nampaknya? Ada. Ah, kamu tulis soal yang ditanyakan tadi ke dalam ini. Setelah itu silakan yang kalau mau lihat bahan ajarnya ada di kode barcode-nya atau di buku cetak kita kan juga ada. Ya, setelah itu kamu tulis jawabannya juga di dalam sini. Bisa ya Nak ya? Bisa? Bisa. Silakan. Sudah dapat semuanya KTD? Sudah, Ibu kasih waktunya 15 menit. Nah, silakan tulis soalnya dulu baru langsung jawab. Ya, sudah waktunya Ibu kasih 15 menit. Nanti tampil di depan baru satu-satu. Ya, lah, ya. Silakan dijawab. Kalau nggak tahu boleh bertanya. Ya. Oh nggak dapat. Ya buat soalnya nomor 1 sampai 5. Kan ada tuh kolom buat soalnya. Sudah ribut ya Nak ya, diisi langsung ya sayang ya. Waktunya 15 menit ya Nak ya. Nanti yang menjawab pertanyaan nomor 1 kelompok 1, yang menjawab pertanyaan nomor 2 kelompok 2, menjawab pertanyaan nomor 3 kelompok 3, menjawab pertanyaan nomor 4 kelompok 4, dan menjawab pertanyaan nomor 5 kelompok 5. Jadi ada yang bertanya di kelompok 6.
Sudah sayang? Belum lagi nak? Ibu juga mau lihat ya penyampaian diskusinya bagaimana, kompak atau adanya satu orang saja yang menjawab. Jadi nampak kalau berkelompok sama kita mengerjakannya nak ya. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Sudah bagus. Kelompok 4 juga. Sudah 2 kelompok yang selesai. Yang mana yang lain? Kelompok 6 bagaimana? Sudah selesai nak? Lagi 1, 2. Sudah nak? Sudah siap ya? Kelompoknya? Sudah siap semuanya nak? Sudah? Sudah kan? Sudah. Kalau sudah coba diperhatikan lagi ke depan. Nah,
Sudah siap kelompok 1? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Sudah 4? 5? Kelompok 6? Sudah, oke, bagus ya Naya. Jadi Ibu Ibu minta Nanda mempresentasikan dari pertanyaan teman ini ke depan. Tadi juga Ibu kasih tahu kan, yang kelompok 1 menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan sampai ke kelompok 5. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanya ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan lagi. Silakan bacakan apa hasil diskusinya. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang 6 yang tadi jadi awal dari sesi bersuara. Yang terdiri dari saya Rufai Rahman. Saya Rizali Bianto. Pertanyaan yang pertama yaitu temukan di diri awal dari sesi virus corona. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh kita. Ciri-ciri awal terinfeksi virus corona yaitu adanya gejala seperti batuk, demam tinggi, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, pernapasan terganggu, dan hilangnya kemampuan indera penciuman dan indera perasa. Nah, mana jawabannya? Betul salah? Betul. Katanya ciri awal terinfeksi virus corona itu batuk, yang paling khususnya hilangnya indera penciuman. Betul salah? Betul. Bagus. Ada yang Apakah ada yang ingin bertanya? ada? Sudah betul pertanyaannya? Nah, Pak. Nah, ada teman yang bertanya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya kepada kita, bagaimana virus dapat diurut ke dalam tubuh? Terima kasih. Jadi kami waktu mencari jawaban tersebut. Oke, Lina. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Rizky. Ya, kita. Bagaimana virus bisa masuk dalam tubuh manusia? Itu bisa seperti adanya sentuhan, sukat air liur, dan kontak langsung dengan pengidap infeksi virus, serta adanya cairan tubuh, makanan dan minuman yang terkontaminasi hingga proses persalinan. Betul jawabannya ya. Apakah sudah paham itu yang dibahas dengan jawabannya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Bagus ya,
virus corona adalah kadang-kadang virus disuruhi oleh transgen. Selubung protein tersusun atas kloner melindungi asam darah dan dari bentuk dan bagian bawah. Dan yang jelas hal membedakan keduanya adalah serangan energinya oleh RNA, sedangkan terdevelop oleh DNA. Nah, itu jawabannya ya. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Enggak ada? Nah, kalau enggak, silakan tutup. Nah, silakan kelompok 3 lagi. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Komisi 3 yang merepresentasikan dari Komisi 5 ini. Saya Bang Bagas. Jadi bagaimana ciri corona dengan virus lainnya yang akan menjawab ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada pertanyaan dari temannya nih ya. Baik, terima Thank you.
Nah, silakan dijawab pertanyaan temannya. Baik, saya akan menjawab. Kalau masuk waktu Nah, mana Kesia? Bagus. Nah, betul. Lah, silakan. Ada lagi yang apakah ada yang ingin bertanya? nah, kalau tidak tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kasihlah tepuk tangan yang semangat. Kelompok 4. Nah, jawab pertanyaan soal nomor 4. Oh, ini bintang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari pertanyaan pada sebelumnya. Akan nama saya Kisha dan Kapan virus corona masuk ke Indonesia? virus corona pertama kali masuk ke Indonesia pada hari Senin 2 Maret 2020. Setelah itu, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang awalnya terkenal setelah itu berusia 64 tahun dan kemudian berusia 31 tahun. Diketahui bahwa kedua pasien ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Salah satu dari kedua orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan seorang Jepang yang ternyata positif COVID-19. Gimana? Terus, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Katanya awal mulanya di Jawa, ya di Jawa Tengah. Ya. Nah, tanggal 2 Maret 2020. Nah, kasus pertama itu masuk pada ibu berusia 64 tahun. Jadi dia mengalami gejala batuk pilek. Nah, gimana? Ada yang mau bertanya? Enggak? Enggak? Pas? Nomor 6 ada yang mau bertanya? Enggak? Nah, kalau enggak silakan masuk. Sekian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 4. Yang terakhir lagi kelompok 5. 6 ya.
Coba didengar ya apa jawaban pertanyaan ini ya. Yang gejala utamanya demam, batuk, dan untuk mencegah itu sembarangan badan sakit dan tidak ada. Gejala utama dari influenza yang apa? Nah, udah ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nah, ada pertanyaan? Ya, bagus. Silakan. Apa yang membuat virus tidak dapat Apa yang membuat virus tidak dianggap sebagai virus? Mari kami untuk menjawab ya. Kenapa virus tidak disebut dengan karena mereka tidak memiliki metabolisme energi, tidak tumbuh dan tidak menghasilkan produk darah dan tidak menanggapi rangsangan. Mereka bakal menjadi makhluk hidup ketika adanya organisme lainnya yang berada di sana. Terus ya. Nah, silakan. Ada lagi? Apakah masih ada yang bertanya lagi? Ya. Kita tutup lagi. Baiklah, kalau nggak ada baiklah kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Tampil sudah hebat semuanya, sudah mau berdebat semuanya. Nah, coba kamu bagikan lagi ibu ke depan untuk materi ini. Silakan kamu lihat dulu semua pertanyaan yang diberikan temannya itu dengan jawaban yang diberikan itu sudah bagus ya. Jadi silakan kamu lihat dulu PPT ibu. Nah, ini adalah virus. Kira-kira ini virus apa nih? Corona atau bakteriofag? Bagus. Nah, kita lihat ini. Nah, latar belakang virus merupakan agen infeksi berukuran mikroskopik. Nah, terus virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia ataupun hewan. Terus kita lanjut. Nah, ini dia sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini yang pertama ada kalau kita berbicara tentang sejarah berarti ada orangnya dah. Nah, si Adolf Meyer dia meneliti penyakit pada tanaman tembakau. Nah, dia lihat. Setelah itu bakteri yang lebih Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati dengan mikroskop besar. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang atau sejarah dari virus. Ada semuanya tadi, Dimitri Panuski, Martinus, terus ada Meredith Stanley. Nah, lanjut ciri-ciri virus. Nah, ini dia ciri-ciri virus. Yang pertama adalah mikroskopis. Yang kedua seluler, berarti dia tidak memiliki sel. Terus dia punya sel nuklear terdiri dari DNA atau RNA. Terus dapat dikristalkan, melakukan replikasi atau reproduksi, bersifat parasit
Lanjut, ukuran tubuhnya bisa dilihat jauh lebih kecil dari bakteri. Nah, kita menggunakan atau melihatnya pakai mikroskop elektron. Nah, bentuk-bentuk virus nih. Ini ada pertanyaan tadi tidak? Ada yang seperti ini. Nah, ini dia. Batang, bulat, oval, filamen, poliedral, dan seperti rute. Nah, ini bentuk-bentuk virus. Kita lanjut struktur tubuh virus yang ini ya, yang ini ya. Ada kepala, ini dia bagian dari kepala, ini leher, terus ada ekor, nah sel lubuk ekor, terus ada sel rambut ekor, lempeng, ini lempeng dasar, terus ada jarum penusuk. Nah, kayak gini lah kira-kira virus. Lah, terus dia juga punya fungsi masing-masing. Kepala virus berisi materi genetik. Nah, yang tadi ya kepala itu ada DNA, terus di tubuhnya ada DNA dan RNA. Ada ekor yang menempel pada inangnya atau induknya. Terus juga ini dia. Nah, ini gambar apa nih? Corona atau bakteriofag? Nah, bakteriofag. Nah, gambar yang kedua yang B itu gambar virus corona. Ini ada pertanyaan teman Linda. Nomor 1 ya. Nah, ini dia perbedaan gambarnya. Nah, virus digolongkan sebagai benda mati dengan alasan bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel. Dapat dikristalkan dan dapat bereplikasi di dalam sel inang. Tapi digolongkan sebagai makhluk hidup dengan alasan sebagai tubuhnya tersusun dari asam nukleat, mampu bereplikasi di dalam sel inang yang hidup. Nah, jadi itu mungkin materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Nah, nanti siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan kita pada hari ini di antara semua anak ibunya? Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum nanti kita ada evaluasi? Kita evaluasi pakai quizzes ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan pelajaran kita pada hari ini? Nah, silakan rindunya berdua, aku minta ya, 1 cewek dan 1 cowok. Nah, silakan rindu dulu yang pertama. Sini lah. Ke depan. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ahli ilmu pengetahuan yang bernama Albert Mayer pada tahun 1883 yang sedang meneliti penyebab penyakit itu disebabkan dan bercak pada daun dan di mana bercak ini dapat melalui mikroskop Albert Mayer menunjukkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada virus. Dan satu yang sama sisa atau 10 tahun kemudian, pada tahun 1892, ada seorang ahli Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky yang menyebutkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dan tidak bisa dilihat melalui mikroskop. Dan pada itu ada seorang lagi ahli ilmuwan botani dari Belanda yang bernama Benjamin yang menyimpulkan bahwa virus itu tentang apa adanya tidak dapat melestari atau yang dikenal dengan virus yang disebut dengan virus melestari. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1935 ada seorang ahli ilmuwan yang bernama Wendelsberg yang menyimpulkan bahwa virus yang menginfeksi tanaman tembakau adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian virus itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, virus itu termasuk yang bersifat oksigen
ya, kita kasih jempol dan tepuk tangan. Nah, satu lagi ibu maunya laki-laki lagi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan inti sari dari pelajaran kita? Baik itu bisa dari coronanya mungkin. Bagaimana ciri-ciri corona kan belum lagi nak disebutkan ciri dulu. Nah, kan bisa kita lagi yang menyimpulkan. Siapa? Ayo. Dafa, Rafa atau Dafa atau Fari? Hah? Fari cepat, Fari. Nah, yuk simpulkan. Ya, boleh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Virus merupakan organisme yang hidup dalam rasanya. Jadi awal dari virus corona itu adalah genetik, lesu, dapat terganggu dan hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Utamanya virus corona yang mengikuti apa itu kalau perbedaan virus yang memiliki lainnya itu dia juga memberikan bagian pelajaran berbeda mati yang memiliki dia juga dapat bagian mati jika dia membuat virus namun jika virus atau bertempat pada organisme akan memberikan seperti itu mampu memproduksi sehingga dapat itu dari saya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus penampilannya, kesimpulannya ya. Untuk karena kita sudah di kesimpulan, Ibu kasih kamu PR atau tugas ya. Apa tugasnya Bu? Kamu minggu depan kita praktikum. Jadi kamu bawa alat dan bahannya kita membuat macam-macam bentuk virus dari kayu bisa, plastisin bisa, atau bentuk-bentuk virus tadi. Oke nak? Berarti tidak ada PR-nya. Ibu tanya dulu sebelum kita evaluasi. Ibu tanya dulu. Pelajar, bagaimana perasaanmu? Ini dia. Nah, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda pada pembelajaran hari ini? Terus nanti kita juga pakai quizzes. Apa yang Anda sukai pada pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui virus Bu. Bisa mengenai atau mengetahui materi tentang virus. Ya. Bagus. Jadi kita tahu juga bagaimana cara pencegahan terkenanya virus. Silakan duduk di bangkunya, dipindahkan lagi, persiapkan hatinya, kita kuis.
Sudah 14, 15. Ada 24. Ada 28, mana lagi yang lain? Which is mine? Udah. Mulai kita lagi. Bisa kayaknya.
wabarakatuh. Masih ada berarti temanya ada. Ada yang menjawab? Saya balik. Nah, kalau kita lihat dari kuisnya ini 5 jawaban yang paling betul ada pada Rindu, Dino, Kesia, Putri siapa nih? Putri. Oh, Putri. Terus ada Fiona ya. Rita, ya. Oh iya. Itu ya. Ada 3 teratas. Silakan tepuk tangan pada temannya yang sudah. Jadi sudah habis materi kita pada hari ini, sudah jelas tugas dan apa tugasnya untuk minggu besok. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau tidak, Ibu akhiri materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Menia. Waalaikumsalam Bu Pipi. Gimana perasaannya tadi setelah mengajar di lokal 10 Alhamdulillah senang Bu, selesai melakukan observasi di kelas. Tapi bagus tuh Bu Menia, saya lihat kemarin saya sudah lihat ya, dia sudah melakukan istilahnya pengajaran yang baik ya dalam pada siswa. Media juga bagus tadi ya. Iya Bu. APD-nya juga ada gitu ya. Iya. Jadi kalau saya rasa sudah oke ya. Cuma ada beberapa yang lihat jalannya tentang dan topik percakapan kelas, kemudian percakapan. Di sini yang pertama menanyakan sebagai guru kita sudah mengajar kan? Iya Bu. Apa refleksi dirinya sendiri tentang pendidikan yang sudah dilakukan? Mungkin tadi pas melihat anak kan Bu, kan dia begitu antusias dalam belajar. Jadi refleksinya mungkin lebih meningkatkan lagi cara belajar untuk ke depannya. Mungkin meningkatkan cara mengajarnya ke depannya ya. Ya, misalnya Ya, apakah di lokal itu sudah merasa senang maksudnya? senang anaknya antusias dalam belajar dan memperhatikan dalam belajar.
apalagi ya Bu, mungkin buku cetak mungkin dari sekolah mau ditambah mungkin karena kan nggak semua siswa dapat buku. Jadi usahakan lah ya. Iya. Kemudian dari pengajaran tersebut atau pembelajaran tersebut topiknya Tentang virus itu. tentang virus ya. Iya. Apa yang disediakan? Pagi itu saya menyediakan LKPD, setelah itu ada fokus apa namanya itu modul ajar. Setelah itu juga ada bentuk-bentuk virus yang saya sediakan supaya anak tahu. Ada kayak model-model pembelajaran model virus itu ya? Iya. Ini saya nampak kemarin itu di lapor. Iya. Iya. Berarti udah dibuatnya sama. Udah dibuat sama anak. Kemudian ada lagi baru. Mungkin segitu aja Bu. Lalu apa rencana kita nanti kemudian ke depannya? Rencananya saya mau membuat apa namanya itu Bu, replikasi virus kan dari kertas untuk dipraktik bukan ya kan dari ada yang gabus sama Bu ya untuk ditempelnya gitu, untuk mencari reproduksi virusnya dan replikasinya ya setelah ada Ini rencana nanti yang kita lakukan ke depannya selain itu. memberikan penilaian mungkin Bu atau tes banyak Tes saja. Ada Iya. pakai apa namanya itu tulis menggunakan aplikasi. Oh iya, waktu saya tampil tadi kan setelah saya menerangkan anak sudah tampil dan berkelompok kan saya lakukan apa namanya itu latihan memakai quizzes. Pakai Quizzes ya, biar ke pembelajaran tadi. Oke ya. Seperti itu. Tapi yang apa yang saya lihat tadi kemudian masih ada yang apa ya yang kurang ya. Iya. Ada nggak terasa ini dari Mungkin saat menerangkan tadi masih ada juga siswa yang berbicara dengan temannya atau keluar masuk kelas kayak tadi ada ya, jalan. tapi saya nampak ya. Iya. Iya. Kemudian di belakang terus waktu belajarnya HP kan nggak boleh di belakang kan? Iya. Tapi cerita di belakang untuk main Iya. Jadi bicara selanjutnya ke depannya apa sampai belakang Mungkin pas mau belajar besok saya mau ngumpulin aja di meja kayaknya mungkin mau di meja iya. Kapan ada di tempat pojok literasinya dulu ada Iya. harus ditaruhnya kayak dekat pojok literasi. Iya. Iya. Tapi kalau menggunakan HP Iya, biasanya pakai quizzes ya. tapi kadang-kadang nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, seperti itu ya. Saya rasa itu aja Bu Media. Iya Bu. Ada yang menyebut lagi nggak yang lain? Kayaknya ada Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Oke, kalau yang misalnya dari yang video sudah oke, media sudah oke ya, kemudian media keaktifan siswanya sudah oke juga tadi Pak ya. Nah, cuma tadi pengelolaannya yang masih kurang lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Iya. Ya, ya. Iya. Oke pemilihan, terima kasih ya Bu Media ya. Ya Bu, kasih ya Bu Putih. Semangat ya. Oke, kasih Ibu. Iya, Bu. Semoga sukses ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti dicatatkan Bu Media ya. Iya Boleh boleh. catatan saya. Iya oke. Tik saja. Aku pakai mati lampu. Untuk anak. Kasih Kak. Ya, makasih banyak. Iya sama. Bu, Iya, sama-sama. Ayo, Balas. Begitu ya, kenapa? Unik. Terima kasih.